Di arah Avdiivka, hari ini ada laporan bahwa selain kehilangan banyak petarungnya dalam kegagalan pendaratan pasukan Rusia kemarin, di mana mereka dibidik dengan leluasa oleh Bradley, Rusia juga dilaporkan kehilangan lebih dari 25 peralatannya selama aksi ofensif tersebut. Ya, komando Ukraina telah mampu mengumpulkan kekuatan artileri, kendaraan lapis baja yang signifikan, dan unit drone-nya di wilayah ini. Dalam hal ini mereka telah mentransfer cadangan besarnya ke stasiun Seledovo, kemudian menarik mereka ke tepi timur dari sungai Vovcha. Dengan cara itulah, komando Ukraina berhasil membuat pasukannya berkumpul kembali dan memperkuat posisi pasukan mereka yang mundur dari Avdiivka. Tak sampai di situ, komando Ukraina tampaknya juga memahami dengan baik kelelahan unit-unit Rusia yang telah melakukan operasi penyerangan terus-menerus selama seminggu ini, yang dengan cepat telah mencapai garis sungai Durnaya. Jadi pada pagi hari, tanggal 1 Maret, pasukan Ukraina faktanya telah melancarkan serangan balik yang kuat dan berhasil memusatkan serangan utama mereka di utara dan selatan desa Orlovka. Puncaknya, pada siang hari, pertempuran sengit akhirnya terjadi di desa Tonenkoy dan Berdichi, yang membuat komando Rusia terkejut setelah mengirim pasukan pendaratnya ke neraka nyata di depan mereka. Itulah yang kemudian membuat media Rusia beramai-ramai mengklarifikasi kabar tentang pembebasan garis pertahanan kedua milik pasukan Ukraina di sini. Masalah ini terus berlanjut. Pada penghujung hari, Ukraina berhasil mendorong pasukan Rusia ke pinggir timur pemukiman Orlovka, menduduki sebagian besar pemukiman, dan maju ke hutan di daerah sekitarnya. Mereka kali ini berhasil menciptakan kuali di sekitar Orlovka dan mengancam posisi pasukan Rusia ke arah ini dengan penjepitan dari utara dan selatan. Hal yang sama juga terjadi di sebelah utara Berdichi. Ukraina berhasil mencegah unit Rusia maju ke arah perbukitan yang lebih menguntungkan. Hingga detik ini pasukan Rusia masih terus berjuang untuk mendapatkan akses melintasi sungai Durnaya. Rusia berencana menyerbu Semyonovka dari dua arah, yaitu dari Berdichi dan Orlovka. Jadi saat ini Ukraina benar-benar sedang mempersiapkan pertahanannya di sepanjang garis Umanskoye, Novoselovka, Novopokrovskoye, Solovyevo, dan Novobakhmutovka. Disinilah garis pertahanan ketiga dan yang paling siap milik Ukraina berada. Pada 2 Maret, Angkatan bersenjata Rusia terus berusaha maju dari selatan, tenggara, dan masih berhasil menguasai 3/4 desa di garis pertahanan kedua milik Ukraina. Sedangkan Angkatan bersenjata Ukraina terus mencoba untuk secara berkala mentransfer bala bantuan ke sana dari Netailov, Novoselovka, dan Umanskoye. Tujuan komando Ukraina jelas. Dalam kasus Tonenkoy, mereka mencoba mencegah kemajuan Angkatan bersenjata Rusia ke barat selama mungkin. Untuk mempertahankan garis ini, Angkatan bersenjata Ukraina telah mengirim unit terbaik mereka, yaitu Brigade Serangan Udara Terpisah ke-79, yang dianggap sebagai pasukan pendaratan terpilih, dengan didukung oleh Brigade Mekanik kelima mereka. Namun, di penghujung hari, mereka tampaknya tidak sehebat itu. Komando Rusia yang menerjunkan Brigade Slavia ke-1 di arah ini berhasil mengalahkan elit Kiev, memukul mundur mereka dari garis paling penting dengan kekuatan 2 batalion dalam waktu kurang dari 5 hari. Namun komando Ukraina tidak menyerah. Pasukan Ukraina hari ini juga sedikit demi sedikit mencoba melakukan serangan balik terhadap Orlovka. Namun semua orang tahu, karena kurangnya superioritas di udara, mereka menggantinya dengan cara mengorbankan daging-daging segarnya untuk misi ini. Di Berdichi, pernyataan tentang pembebasan desa ini oleh Rusia telah diklarifikasi bahwa itu sepenuhnya tidak benar, karena hingga saat ini pertempuran masih terus berlanjut. Rusia masih terus berusaha menguasai desa ini dan bergerak dari timur ke barat. Di desa ini pasukan Ukraina telah mempersiapkan tank dan kendaraan lapis baja mereka di bekas lapangan terbang hingga persimpangan jalan. Sejumlah besar infanteri mereka juga telah dipindahkan ke desa ini dari utara dan barat laut. Kemungkinan besar mereka sedang mempersiapkan serangan balik di arah ini. Di desa ini, artileri Ukraina ditembakkan secara aktif dari Ocheretino, yang menjadi salah satu penghambat kemajuan pasukan Rusia. Saat ini di stasiun Zelanye, 17 km ke barat, serta di Seledovo dan Novogrodovka. Cadangan tambahan Ukraina diperkirakan akan tiba dalam waktu dekat. Ini diperlukan untuk menahan selama mungkin kemajuan pasukan Rusia, agar satuan teknik Angkatan Bersenjata Ukraina mendapatkan waktu tambahan untuk mempersiapkan garis pertahanan yang kokoh di arah ini. Menarik untuk ditunggu,
Apakah taktik Panglima baru Ukraina, Oleksandr Syrskyi, akan membawa dampak yang signifikan untuk menahan kemajuan pasukan Rusia di seluruh garis depan, sembari menunggu Eropa mencapai konsensus untuk mengirim pasukan NATO ke front ini? Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.